Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judan Albariksan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial kimia tentang banjir dan longsor. Di slide pertama, banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa meluapnya air sehingga menutupi wilayah yang biasanya kering. Terjadi ketika volume air melebihi kapasitas tanah dan saluran air untuk menampungnya. Penyebab utama banjir yaitu curah hujan tinggi yang membuat jenuh air, drainase buruk atau tersumbat sehingga air terhambat, berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan dan penebangan pohon. Di slide kedua, proses terjadinya banjir. Yang pertama, hujan deras dalam waktu yang lama. Tanah tidak menyerap air, jenuh atau tertutup bangunan. Air mengalir di permukaan menuju sungai atau drainase. Drainase tersumbat atau kapasitas kurang. Sungai meluap, maka terjadinya banjir. Di slide ketiga, banjir berdasarkan kejadian sekarang, yaitu di Aceh dan Benar Meriah. Rumah terendam, banyak warga mengungsi. Langat, Mandailing, Natal, Sumut. Banjir bandang merusak rumah dan jembatan. Kampar, Riau. Sungai meluap dan desa terendam. Pesisir selatan, Sumbar. Banjir dan longsor menutup jalan utama. Tebo, Jambi. Genangan tinggi, air bersih sulit didapat. Palembang dan Medan. Banjir kota, aktivitas terganggu dan kendaraan mogok. Bengkulu kota. Banjir rob, hujan lebat merendam permukiman. Di slide keempat, dampak banjir. Kerusakan rumah dan fasilitas umum. Aktivitas sekolah dan kerja terganggu. Kerugian ekonomi, toko tutup, kendaraan rusak. Penyakit meningkat, diare, kulit, leptospirosis. Akses jalan tertutup dan transportasi lumpuh, kehilangan harta benda dan resiko korban jiwa, pencemaran air dan kesulitan air bersih. Lahan pertanian rusak, penurunan hasil panen. Di slide kelima, apa itu longsor? Longsor adalah pergerakan massa tanah, batu, atau material lainnya yang turun dari lereng. Terjadi ketika kestabilan tanah pada lereng melemah. Faktor pemicu utama: curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air, kemiringan lereng yang curam, minimnya vegetasi yang berfungsi mengikat tanah. Longsor sering terjadi di daerah pegunungan atau wilayah dengan kontur berbukit. Di slide ke-6, proses terjadinya longsor. Hujan deras membuat meresap air ke dalam tanah. Tanah menjadi jenuh air sehingga geratnya meningkat. Ikatan antar butir tanah melemah dan kehilangan kestabilan. Lereng yang curam tidak mampu menahan tekanan massa. Tanah dan batuan bergerak turun, terjadinya longsor. Di slide ke-7, longsor berdasarkan kejadian sekarang.
Sumatera Barat, Agam, pesisir selatan, longsor akibat hujan ekstrim, jalan terputus dan rumah rusak. Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, tanah jenuh air, tebing runtuh, beberapa desa terdampak. Jawa Tengah, Banjarnegara, Wonosobo, lereng curam, hujan lama, rumah tertimbun material tanah. Jawa Timur, Lumajang, Malang, longsor di jalur pegunungan, akses wisata, dan jalan nasional terganggu. Sumatera Utara, Karo, dan Dairi, tanah lereng gunung, longsor saat ini, hujan deras, merusak rumah. Sulawesi Selatan, tanah Toraja, longsor besar menutup jalur penghubung antar kabupaten. Kalimantan Selatan, hulu sungai, hujan terus-menerus, tanah bergerak dan menimpa pemukiman. Di slide ke-8, dampak longsor. Yang pertama, menimbun rumah, kendaraan, fasilitas umum di sekitar lereng. Yang kedua, memutus akses jalan dan menghambat aktivitas serta transportasi, menyebabkan kerusakan lahan, pertanian, dan kehilangan mata pencarian, mengganggu suplai logistik dan bantuan ke daerah terdampak, memiliki resiko tinggi, menyebabkan korban luka hingga korban jiwa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.